Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 109 atau episode 135, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di pegunungan Longsu, ada bahaya tersembunyi di mana-mana. Di arah 18 km ke kanan, ada binatang buas. Arah 3 jam, 19 km di depan ada binatang buas. Luo Feng dengan tenang melaporkan setiap lokasi binatang buas. Seluruh tim kecil itu kemudian melanjutkan dengan kecepatan yang mengejutkan. Tingkat kecepatan kemajuan ini adalah sesuatu yang sebagian besar tim di pegunungan Longsu tidak bisa bayangkan. Karena di dunia tuan sektor ini, area master spiritual seseorang sangat kecil, dan jika menggunakan kekuatan spiritual untuk mencari akan menyebabkan dengan mudah terdeteksi oleh binatang buas. Oleh karena itu proses untuk menyelesaikan misi menjadi sangat lambat. Menggunakan 1 atau 2 tahun untuk menyelesaikan ujian peserta pelatihan Universe Mercenary sangat normal. Namun, Luo Feng dan kelompoknya bergerak sangat cepat. Babata, kemampuan pencarian keamanan kamu memang jauh lebih luar biasa. Ucap Luo Feng memuji Babata di dalam benaknya. Ini adalah sesuatu yang aku ambil dari kapal planet Yunmo, itu tidak akan menghilangkan apapun dalam area dengan diameter 20.000 km. Bahkan penguasa sektor pun tidak bisa lepas dari pencariannya, apalagi binatang buas yang tak tertandingi ini. Ucap Babata sangat senang dengan dirinya sendiri. Hutan gunung sangat sulit untuk dilalui. 5 orang tim Luo Feng benar-benar tidak bisa terbang, karena terbang dalam kemarahan gunung Longsu, hanya akan menjadi sasaran bagi semua binatang buas saja. Kawanan binatang buas dapat melihat ke atas dan dengan mudah menemukan mereka. Perlu diketahui, binatang buas ini bisa terbang juga. Kemudian, dengan sejumlah besar kawanan dan binatang buas di sekitar dan menyerang, siapapun tidak akan bisa melarikan diri darinya. Menghabiskan waktu hampir 2 hari, tim Luo Feng akhirnya tiba di Sungai Demon Moon. Sungai Demon Moon adalah sungai yang luas dan tak berujung, yang mengelilinginya adalah lahan kosong yang luas, beberapa pohon sudah hancur karena diinjak-injak, jelas sejumlah besar binatang buas yang sering mengunjungi lingkungan sungai tersebut yang telah merusaknya. Tidak ada binatang buas di sekitar sini. Ucap Luo Feng sambil mengerutkan alisnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kita hanya harus menunggu dengan melakukan semuanya secara normal, ucap Dewa Guntur sambil tertawa. Menunggu di sini masih lebih baik daripada kita bergegas ke tempat berikutnya yang memiliki kawanan badak bertanduk besi. Keberuntungan kami tidak buruk, sejak datang ke dunia petir tuan sektor, kami mendapatkan pertarungan yang menumpahkan darah. Ucap Hong dengan sangat santai, tentu saja alasan utama mereka tidak memiliki pertempuran adalah karena alat pengintai keamanan milik Luo Feng. Perlahan mereka menunggu. Di dalam dunia guntur, ada 9 bola seperti matahari di siang hari, dan gelap gulita di malam hari, hanya ada sedikit cahaya samar yang bocor dari atas. Di dalam hutan Sungai Demon Moon, mereka menunggu. Pada malam pertama, Luo Feng dan yang lainnya menemukan 3 binatang buas tipe kadal besar. Pada hari kedua, mereka menemukan 3 kelompok binatang buas. Mereka bahkan menyaksikan pemandangan mengerikan binatang buas yang bertarung di antara mereka dan saling membunuh. Selama hari ke-6, 9 bola cahaya melayang tinggi di dunia guntur. Luo Feng dan 4 lainnya dengan sabar menunggu. Kami bagaikan sekelompok pemburu yang menunggu kelinci datang menghampiri. Aku tidak pernah berharap kita benar-benar harus duduk dan menunggu. Ucap Dewa Guntur yang duduk di cabang pohon, sesekali melihat ke kejauhan. Kamu turunlah, jika badak bertanduk besi datang, aku akan segera menemukannya. Ucap Luo Feng mendongak dan tersenyum, ada beberapa daging rebus di tanah, semua ini diawetkan dengan sangat baik, perhatian semua. Tiba-tiba Luo Feng dengan ekspresi wajah yang sangat serius, di sampingnya terbentang Hong yang sedang tidur, bersama Aogu yang duduk bersila dan akhirnya Tainan He yang berdiri berjaga, mereka semua dengan cepat melihat ke atas. Ada apa, Luo Feng? Ucap yang lain sambil menatapnya. Badak bertanduk besi telah datang. Mata Luo Feng berkilau. Mereka akhirnya datang, seketika kelompok itu segera berdiri.
Ikuti aku, ucap Luo Feng sambil menginjak shuttle soaring, memimpin jalan cepat melalui hutan. Meskipun ada sejumlah besar pohon dan tanaman di dalam hutan, gerakan lincah Luo Feng bahkan tidak pernah menyentuh satu pun dari mereka. Di belakang, Hong, Dewa Guntur, Tainan He dan Ao Gu dengan cepat mengikuti. Sangat cepat kelima orang itu tiba tidak jauh dari tepi danau. Badak bertanduk besi datang dari arah itu. Kecepatan mereka tidak cepat, mereka akan berada di sini dalam waktu sekitar 5 menit. Luo Feng menunjuk ke depan, ada total 21 badak bertanduk besi. Setelah beberapa saat, binatang buas demi binatang yang tampak seperti truk muncul dalam garis pandang mereka. Kulit mereka yang seperti batu tidak diragukan lagi kokoh dan kokoh, tanduk tunggal yang seperti pisau yang menusuk, terpantul dan berkilau dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari dari 9 bola cahaya di atas, namun mata mereka tampak lembut. Badak bertanduk tunggal adalah binatang yang sangat sederhana. Binatang buas ini, alasan mengapa mereka ganas adalah karena kecerdasan mereka yang rendah. Di dalam alam semesta, sebagian besar binatang buas disortir menjadi dua kategori utama, binatang buas iblis dan binatang buas. Kelompok ras binatang iblis diarahkan pada spesies yang memiliki kecerdasan mirip dengan tingkat siswa ras manusia. Seperti binatang buas di bumi, mereka milik binatang iblis. Kecerdasan binatang buas yang lebih matang bahkan tidak lebih rendah dari manusia. Karena mereka memiliki kecerdasan, maka di alam semesta yang luas, ras binatang iblis adalah salah satu ras yang sangat besar dan kuat. Binatang buas memiliki kekuatan tetapi memiliki kecerdasan yang rendah. Mereka tidak bisa belajar, baik itu brutal dan biadab, maupun lembut. Titik lemah mereka adalah bahwa mereka memiliki kecerdasan rendah. Tentu saja, selain binatang iblis dan binatang buas, masih ada binatang buas lainnya, seperti binatang buas ruang angkasa yang juga dikenal sebagai binatang buas ruang angkasa. Sial, kekuatan badak bertanduk besi itu sangat kuat. Ucap Dewa Guntur yang sedang melihat layar di lengannya, tingkat kekuatannya sangat kuat, sulit bagi kami berlima untuk menghadapinya, kami hanya bisa memikirkan cara untuk memisahkan mereka. Bagaimanapun, kita hanya perlu 5 tanduk. Ucap Luo Feng berkomunikasi melalui penguasaan rohnya. Terpisah. Hewan-hewan ini memiliki kecerdasan yang rendah, mereka seharusnya mudah ditipu. Metode apa yang harus kita gunakan? Ketika kelompok Luo Feng sedang dalam diskusi lembut, ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah, berkata dengan lembut, sekelompok kecil manusia dengan cepat mendekati, mereka seharusnya menemukan badak bertanduk besi minum air. Karena sungai Demon Moon adalah danau, dan di sana tidak ada hal yang menghalangi pandangannya, bahkan dari jauh, orang masih bisa melihat binatang buas di sekitarnya. Sekelompok manusia muncul dalam garis pandang mereka. Mereka semua mengenakan seragam pertempuran hitam yang sama. Bayangan hitam menakutkan meledak dengan kecepatan tercepat, menciptakan suara ledakan di udara, langsung bergegas menuju kawanan badak bertanduk besi yang sedang meminum air. Ke-21 badak bertanduk besi mengangkat kepala mereka, pemimpin kawanan segera mengeluarkan raungan yang kuat dan marah dan mengeluarkan aumannya. Setiap orang dari tim manusia sangat tenang, bergandengan tangan dan mengelilinginya dan menyerang satu badak bertanduk besi, membunuhnya dengan kecepatan terbesar. Ada total 10 anggota dalam tim, mereka dengan cepat membunuh 4 badak bertanduk besi. 9 bintang tingkat 9, 1 tingkat bintang tingkat 2. Luo Feng memandang layarnya, dengan lembut berkata, tim kecil ini, mengatur terlalu banyak prajurit tingkat 9 level bintang. Yang lebih lemah saja, aku memperkirakan dia mungkin yang berstatus, maka dia membawa begitu banyak bawahan bersamanya. Berpartisipasi dalam tes peserta pelatihan Universe Mercenary, ini sangatlah normal. Perlu diketahui 99% dari yang kuat semuanya pernah mengalami hal semacam ini. Beberapa ahli waris keluarga besar menganggap ujian tentara bayaran trainee ini sebagai sesuatu yang diharuskan, tetapi untuk keselamatan, mereka mengirimnya bersama sekelompok besar prajurit tingkat 9 tingkat bintang, ini juga sangat normal. Meskipun keluarga bersikeras untuk melatih ahli waris mereka, selama periode waktu yang lama, beberapa aturan dan metode pengajaran melenceng dan mengakibatkan motif yang dimaksudkan asli jauh dari yang sebenarnya. 9 bintang level 9, mereka pasti bisa berurusan dengan 21 badak bertanduk besi, ucap Hong dengan pelan. Sial, setelah menunggu begitu lama, mereka direnggut oleh beberapa pewaris yang dimanjakan.
Gumam Dewa Guntur mengutuk pelan. Itu tidak menyenangkan, tetapi melawan 9 pejuang tingkat 9 level bintang, dengan persiapan dan koordinasi yang tepat, apa yang bisa dilakukan oleh tim kecil seperti mereka? Mereka hanya bisa menonton dengan bodoh di kejauhan. Mata Luo Feng berkilau, sesuatu yang baik akan datang. Sesuatu yang baik. Gumam Dewa Guntur memandang Luo Feng dengan curiga, ada apa di sana? Kita mungkin bisa mendapatkan tanduk yang kita inginkan. Ucap Luo Feng yang tampak cemas di kejauhan. Bunuh mereka semua dan kumpulkan semua tanduk, maka kita akan segera pergi. Ucap pemuda berkulit putih, memegang pisau pertempuran panjang dan sempit saat ini terlibat dalam pertempuran dengan badak bertanduk besi terkecil yang dibangun. Kekuatan badak bertanduk besi kecil ini hanya berada pada bintang level 1, dia memang bisa menanganinya tanpa masalah. Baiklah, kelompok prajurit tingkat 9 bintang segera menurutinya. Darah segar berceceran di mana-mana. Raungan dan raungan mengamuk bergema. Binatang buas mengguncang bumi saat mereka jatuh ke tanah. Kelompok badak bertanduk besi terkuat ini hanya sekitar tingkat bintang 9, yang lain semuanya lebih lemah. Terhadap 9 manusia tingkat 9 bintang, mereka pasti dirugikan, mereka dapat kehilangan anggotanya lebih banyak. Kemudian terdengar suara bergemuruh, dan bumi pun bergetar hebat. Terdengar raungan dengan sangat marah yang terdengar dari dalam hutan. Bumi mulai bergetar hebat, 5 badak bertanduk besi yang tersisa segera meraung dengan gembira. Dari tidak jauh, bayangan badak bertanduk besi yang lebih besar segera muncul. Tidak bagus, ayo cepat pergi. Salah satu dari 9 bawahan berpakaian hitam berteriak. Tuan, lebih dari 50 badak bertanduk tunggal sedang bergegas, beberapa pemimpin semuanya sangat kuat, mari kita pergi. Cepat, lindungi pangeran ke-9 dengan baik. Segera, ucap salah satu dari 9 bawahan berpakaian hitam, dan meraih pangeran ke-9, menginjak senjata roh terbang seperti pisau besar yang ramping dan melarikan diri dengan cepat. Dan 8 bawahan lainnya melarikan diri dengan cepat ke belakang, karena melihat badak bertanduk besi yang tersisa bergegas ke arah mereka. Terdengar suara yang mengaum. Sejumlah badak bertanduk besi dewasa bergegas keluar, masing-masing mata merah, tampak marah karena marah. Lebih dari 50 badak bertanduk besi, jelas ini adalah jantan dewasa dari kawanan badak bertanduk besi, masing-masing dengan gila menginjak tanah hutan, dengan gila mengejar sekelompok pria berpakaian hitam. Tim Lu Feng yang beranggotakan 5 orang tersebut, hanya sapat memandangi kelompok yak luar biasa dari badak bertanduk besi yang dengan gila mengejar tim elit berpakaian hitam tersebut, meninggalkan tubuh badak bertanduk besi yang tersisa. Cepat, ucap Luo Feng yang memimpin jalan dan bergegas keluar. Hahaha, kita akan mendapatkannya dengan mudah. Dari kerajaan mana pangeran ke-9 itu berasal? Kekaisaran tingkat dasar atau dari kekaisaran Gunung Naga Hitam? Aku pikir dia dari keluarga yang mungkin hanya mengendalikan 1 atau 2 kerajaan tingkat dasar. Ucap Dewa Guntur bergumam, kelompok itu dengan cepat menuju tubuh badak bertanduk besi yang tergeletak. Meskipun kelompok pria berpakaian hitam telah memotong 10 tanduk, namun sebenarnya masih ada 6 mayat dengan tanduk mereka yang utuh. Kemudian pesawat ulang-alik yang melonjak menjadi ikan pedang emas, segera memotong salah satu tanduk dari dahi badak yang mati. Hong, Dewa Guntur, Ikatan Nanhe dan Aogu juga dengan cepat memotong dan mendapatkan tanduk mereka masing-masing. Tiba-tiba dari kejauhan, di antara kelompok badak mengejar para pria berpakaian hitam, ada satu yang berbalik dan menatap kelompok Luo Feng, mengeluarkan lolongan marah. Segera, lebih dari 20 badak bertanduk besi berbalik dan bergegas ke arah mereka, melawan ras manusia yang sama yang telah membunuh begitu banyak sesama hewan buas dari ras mereka, yang menyebabkan mereka dipenuhi dengan kebencian. Cepat, desak Luo Feng. Luo Feng, sekitar 12 km jauhnya, tim manusia yang semula menunggu di tepi sungai mendekati kamu dengan sangat cepat, aku pikir mereka ingin membunuh kalian semua. Ucap Babata memperingatkan Luo Feng dalam benaknya. Luo Feng dengan cepat memindahkan semua tanduk badak bertanduk besi ke ruang penyimpanannya, dan dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengatakan, ayo pergi dengan cepat, ada tim kecil di belakang kita yang datang untuk membunuh kita. Apa? Ucap Hong dan Dewa Guntur terkejut. Mereka tidak punya waktu untuk ragu, kelimanya langsung terbang ke hutan di samping, meninggalkan tubuh besar badak bertanduk besi, 12 km, ke tingkat bintang,
Jika berada di dunia luar, mereka bisa melewatinya dalam sedetik, namun di dalam dunia penguasa sektor ini, dengan kecepatan mereka yang melambat, harus menggunakan banyak waktu untuk melakukannya. Sementara itu di dalam hutan, Luo Feng, yang berdiri di atas satel melambung membalik tangannya dan perisai bersama dengan pisau pertempuran paduan muncul, dia segera mengenakan seragam pertempuran paduan yang biasa dia gunakan. Yaitu seragam pertempuran paduan, bila pertempuran, meskipun itu tidak mahal, ini terutama karena mereka tidak memiliki kemampuan amplitudo. Namun dari segi material, mereka sangat kokoh dan mencapai tingkat D. Paduan tingkat D, jika itu adalah kapal semesta, itu akan sangat mahal. Namun pisau pertempuran, seragam, perisai dan barang-barang lainnya sangat murah. Helm merah darah tumbuh dengan cepat di kepala Luo Feng. Ini dari anggur kontak awan. Tangan memegang perisai 6 sudut, pisau pertempuran paduan, seragam logam melilit tubuh Luo Feng mencerminkan dingin. Pada pandangan pertama, itu tampak hampir seperti pakaian berbulu. Seluruh orangnya secepat kilat, cepat melarikan diri, cemas dan khawatir di dalam. Babata, bagaimana tingkat kekuatan tim itu? 7 bintang level 9, 1 bintang level 2 dan 1 bintang level 3, kata Babata. Bajingan, gumam Luo Feng mengutuk pelan. Kecepatan mereka sangat cepat, mereka menutup jaraknya, 2,8 km, 2,6 km, Babata terus menginformasikan kepada Luo Feng untuk jarak dengan tim yang mengejar mereka. Ada 7 prajurit tingkat 9 bintang di belakang kita. Ucap Luo Feng yang menggunakan bacaan rohnya untuk memberitahu Hong, Dewa Guntur, Aogu, dan Tainan He. Itu masalah besar. Hong dan mereka yang lain merasakan tekanan. Pada saat itu, tim yang mengejar untuk membunuh mereka dari belakang terus-menerus menutup jarak perlahan menjadi 1 km jauhnya dari timnya Lu Feng. Dengan wajah seperti pedang, kulitnya berkilau dan tembus cahaya, bagaikan batu-batu yang berharga, orang bahkan bisa melihat urat-urat di bawah kulitnya. Matanya menyipit, tertawa seperti pemuda yang tidak bersalah. Dia mengenakan bulu yang berpakaian seperti seragam pertempuran energi mentah, di punggungnya membawa pisau pertempuran besar yang hampir sebesar dia. Dia saat ini sedang ditarik oleh rekannya di samping, menggunakan senjata rohnya untuk mengejar dengan cepat. Dia menatap komputer kuantum di lengannya, prajurit tingkat 9 bintang 2, bersama dengan 3 tingkat bintang level 1 dan 2. Terlalu lemah. 600 meter, 500 meter, 400 meter dia terus menghitung jarak. Dia sudah bisa melihat tim kecil terbang di depannya. 8 anggota lainnya, banyak yang memakai kacamata, kacamata ini juga memiliki efek layar, terus berkedip dengan angka. Kepung mereka, ucapnya seraya memberi perintah. Baiklah, 7 dari 8 anggota semuanya mematuhi. Kelompok itu dengan cepat berpisah, mengelilingi tim Luo Feng yang terdiri dari 5 orang. Tim Luo Feng berhenti ketika mereka melihat 9 yang mengelilingi mereka. Ini masih di dalam hutan pegunungan Longsu, di sekitar mereka ada banyak pohon besar, di cabang-cabang pohon di atas bahkan ada beberapa tanda goresan dari binatang buas sebelumnya, pohon padat dan kuat seperti itu jarang terlihat di alam semesta. Karena itu, orang tidak bisa berkata-kata tetapi memuji pekerjaan penguasa sektor ini. Siapa kepalanya? Pemuda yang memimpin 9 berteriak, tatapannya menatap Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, menyapu mereka bertiga. Sangat jelas, berpartisipasi dalam ujian tentara bayaran, sebagian besar akan mengatur prajurit yang lebih kuat untuk melindungi anggota muda mereka yang lebih penting. Dan yang lemah, biasanya adalah pemimpinnya. Ini aku, ucap Luo Feng sambil menatap pemuda di depannya, siapa kamu semua, apa yang kamu inginkan? Ucap Lu Feng seraya bertanya. Hahaha, pertanyaanmu benar-benar bodoh, apakah kamu bahkan tidak tahu apa yang kita inginkan? Pemuda itu tertawa, mata yang tampaknya arogan dan merendahkan, seolah-olah dia sedang melihat seorang pengemis, serahkan 6 tanduk dari badak bertanduk besi dan kami bisa menyelamatkan hidup kamu. Jika kamu tidak menyerahkannya maka kamu tidak akan selamat. Ucap pemuda itu sambil tertawa dengan dingin. Luo Feng memandang kelompok yang mengelilingi mereka, layar di lengannya mulai menampilkan jumlah besar. Mengapa kita repot-repot berbicara dengan mereka, bunuh saja mereka. Seorang wanita muda di samping pemuda yang mengenakan seragam pertempuran hitam berkata dengan dingin, pemuda itu berpikir sendiri,
Orang idiot ini, tidak bisakah dia melihat bahwa musuh juga memiliki 2 tingkat bintang 9? Meskipun kita bisa menang, namun jika kita benar-benar bertarung dan musuh mempertaruhkan semuanya, bahkan jika kita bisa membunuh mereka, kita mungkin akan kehilangan beberapa orang juga. Jika kita bisa mendapatkan tanduk tanpa ada yang mati, bukankah itu lebih baik? Ucap pemuda tersebut menjelaskan. Mitra, aku sudah tidak sabar. Tatapan pemuda itu menyapu tim Luo Feng, lebih baik berikan jawaban sekarang. Dikelilingi, Luo Feng dan timnya, Tai Nanhe dan Ao Gu secara alami memandang tuan mereka Luo Feng, Hong, Dewa Guntur terlalu alami bertukar pandang dengan Luo Feng. Tanduk badak bertanduk besi. Luo Feng membalik tangannya, sebuah tanduk muncul di tangannya, menatap pemuda di depannya, tanduk. Kami akan memberimu 1/6 dari mereka, tidak sedikit pun bisa ditawar. Pemuda itu berkata dengan dingin. 8 lainnya menatap tim Luo Feng. Mereka semua telah melihat sebelumnya 21 badak bertanduk besi minum di tepi danau, 16 di antaranya mati dan 10 tanduk diambil oleh kelompok sebelumnya, maka mereka sangat yakin bahwa tim pria berambut hitam berkulit kuning ini telah mengambil 6 tanduk. Kamu yang berambut hitam, wanita muda di samping berteriak, kami dari 100 bangunan harimau, cepat dan serahkan tanduknya, kalau tidak kalian semua tidak akan selamat. 100 bangunan harimau. Salah satu dari 4 organisasi besar Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Berasal dari 100 bangunan harimau, itu berarti bahwa kelompok ini terlatih dengan baik, setidaknya dalam kecakapan pertempuran, mereka pasti lebih kuat. Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Ucap pemuda itu yang juga tampak tidak sabar sekarang. Jangan buang-buang waktu lagi, desak wanita itu. Luo Feng dan timnya yang dikelilingi oleh kelompok 100 bangunan harimau, merasakan tekanan besar. Luo Feng juga bisa merasakan bahwa kelompok ini kehilangan kesabaran mereka. Ao Gu, ucap Luo Feng melalui spiritual mentalnya untuk berbicara. Ya tuan, jawab Ao Gu tua. Saat kita bergerak, ikuti rencana yang aku katakan sebelum kita memasuki dunia sektor penguasa ini. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Dimengerti. Jawab Ao Gu. Luo Feng mensurvei grup dari 100 bangunan harimau dengan dingin, menatap melewati tingkat star level 9 dengan kacamata dan akhirnya berhenti pada pasangan muda itu, tanduknya, kami paling-paling akan memberimu 1. Jika kamu masih belum puas, izinkan aku memperingatkan kamu, tidak akan ada jalan untuk kembali dari tindakan tertentu. Kamu berani mengancam aku, ucap pemuda itu sambil tertawa dingin. Wanita muda itu berbalik dan bertukar pandang dengan pemuda itu. Keduanya hampir secara bersamaan mundur. Kecuali 1 tingkat 9 bintang melindungi mereka berdua, 6 lainnya meledak bersama. Dan dalam sekejap itu mereka meledak. Ao Gu yang berdiri di samping Luo Feng menatap dengan dingin, sebuah pecahan biru muncul entah dari mana, bacaan roh Ao Gu tampak seperti tangan yang meraihnya dengan keras oleh tubuhnya, dan memperlihatkan pisau. Bila ini, sepertinya memiliki sedikit warna merah. Ini adalah pecahan esensi tembaga bibrida yang baru saja disamarkan yang ditutupi dengan beberapa lapisan, hanya ujung yang tajam tidak tertutup. Langkah ini, adalah langkah terakhir Luo Feng saat ini. Mengizinkan budak pembacanya yang terkuat Ao Gu menggunakan beling esensi tembaga bibrida, dengan ketajamannya dan kendali Ao Gu, bahkan level semesta pun akan terluka. Bila pisau biru menjadi seberkas cahaya, berkedip ke arah musuh tingkat bintang 9 yang mendekat. Puan, hati-hati, ini serangan pembaca roh. Ao Gu yang telah melepaskan energi rohnya sebelumnya memperingatkan, dia menggunakan setengah dari energi rohnya untuk mengendalikan esensi tembaga bibrida dan setengah lainnya untuk pertahanan. Ini karena Luo Feng, pertahanan jiwa Hong dan Dewa Guntur tidak akan bisa menahan serangan jiwa dari pembaca roh tingkat bintang 9. Ao Gu memblokir 3 serangan roh. Bila pisau biru dengan mudah terbang melalui prajurit star 9 tingkat 1 demi 1, dengan kecepatan dan ketajaman yang akurat, para pejuang yang tampak serius dan percaya diri, pembaca roh dengan kacamata semua kehilangan akal, bagian atas mereka diiris dan terbang ke seluruh arah. Mereka mati satu persatu dengan mata di belakang kacamata mereka yang dipenuhi rasa takut. Itu tidak mungkin. Pasangan yang tidak terlalu jauh menonton pertempuran yang sangat percaya diri sebelum memandang dengan ekspresi kaget dan mata lebar. Prajurit tingkat 9 tingkat bintang. Mereka dikalahkan bahkan tanpa perlawanan.
Mereka tidak tahu seberapa mengerikan senjata roh dan tingkat ketajamannya. Ketika kapal planet Yunmo dipercepat, apapun batu, bintang-bintang kecil dapat segera dihancurkan, bahkan bintang kecil dapat dengan mudah diiris. Terhadap serbuan planet Yunmo yang mendekat, dengan tajam dan tajamnya yang sangat menakutkan. Bahkan prajurit Tuan Sektor, di bawah kapal planet Yunmo yang kencang, ketajamannya dapat dengan mudah menembus mereka. Cepat lari, ucap pemuda itu memberi perintah kepada bawahan di sampingnya, master spiritual tingkat bintang 9. Anak buah cepat mengambil pemuda dan wanita muda. Tinggalkan dia, cepat. Pemuda memberi perintah. Baiklah. Dalam hal posisi, wanita muda itu lebih rendah daripada pemuda itu sedikit. Juga, pengawal ini jelas, master spiritual musuh jika dipercepat, dia tidak akan dapat melarikan diri dari mereka yang membawa 2 orang. Pengawal itu mengambil pemuda itu, menginjak senjata roh dan dengan cepat menjadi seberkas cahaya saat ia melarikan diri. Tunggu aku. Wajah wanita muda itu mengungkapkan kekalahan, dia menoleh, melihat cahaya biru yang telah membunuh 6 prajurit tingkat 9 bintang terbang ke arahnya. Wanita muda itu panik, matanya dipenuhi dengan kebencian yang berbisa. Dan seketika kepalanya meledak dan terbelah menjadi 2 bagian. Dalam sekejap mata, prajurit 6 tingkat bintang 9 termasuk pemuda elit 100 bangunan harimau, semuanya terbunuh. Dan pemuda Chou Yu dan pengawalnya telah lolos dari pandangan. Berhenti mengejar, kata Luo Feng. Ya Tuan. Ao Gu dan Tai Nan He berkata dengan hormat. Luo Feng segera memasukkan esensi tembaga bibrida kembali ke cincin penyimpanan. Jika dia benar-benar ingin mengejar mereka berdua, dia harus membiarkan Ao Gu pergi sendiri dan mengejar. Dan Ao Gu tidak dapat membawa siapapun. Jika itu terjadi, dengan hanya Luo Feng dan 3 lainnya yang tertinggal, itu sangat tidak aman di dalam pegunungan Longsu. Juga, Luo Feng tidak mungkin membiarkan Ao Gu mengambil beling esensi tembaga bibrida jauh dengannya untuk mengejar dan membunuh 2 lainnya. Babata, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk membiarkan mereka melarikan diri? Ucap Luo Feng bertanya secara mental. Tidak masalah. Mereka tidak memiliki petunjuk tentang identitas kamu atau berita tentang kamu, bahkan jika mereka tahu, kamu tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, bahkan jika kamu kembali ke bumi, apa yang harus ditakuti? Ucap Babata tidak bisa peduli banyak tentang hal itu, ini seperti kaki tanpa sendal yang tidak takut pada orang yang memakai sepatu, saat ini, kamu bagaikan kaki tanpa sendal. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.